Setiap bangsa punya pahlawan yang dikenang dan pahlawan yang terlupakan. Nah, hari ini kita akan menguak kisah salah satu tokoh paling krusial, tapi sering banget terlewat dalam buku sejarah Indonesia, Syafruddin Prawira Negara. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana ceritanya sosok yang memegang kendali negara di saat paling kritis, kok justru hampir lenyap dari ingatan kolektif kita? Oke, mari kita bedah bareng-bareng kisahnya. Untuk benar-benar ngerti seberapa besar peran Syafruddin, kita perlu mundur sedikit ke salah satu babak paling genting dalam perjuangan kita. Coba deh bayangin situasinya waktu itu. Gawat banget, ibu kota Yogyakarta lumpuh total diserang Belanda lewat agresi militer kedua. Soekarno dan Hatta, dua pilar utama kita, ditangkap terus diasingkan. Udah, secara de facto, Indonesia itu udah nggak punya pemimpin. Di mata dunia, ya perjuangan kita bisa dianggap selesai. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata Soekarno dan Hatta udah siapin rencana darurat. Sebuah mandat rahasia udah dikantongin Syafruddin yang waktu itu ada di Sumatera. Dan Syafruddin bergerak cepat banget. Kurang dari 72 jam setelah para pemimpin ditangkap, dari tengah hutan di pedalaman Sumatera Barat, dia mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai PDRI. Nah, ini dia poin krusialnya. PDRI itu ibarat detak jantung Republik yang menolak buat berhenti. Bayangin, lebih dari 200 hari, Syafruddin dan kabinetnya itu bergerilya, pindah-pindah dari satu desa ke desa lain, kucing-kucingan sama tentara Belanda, sambil terus mengordinasikan perlawanan di seluruh Nusantara dan juga diplomasi di PBB. Tanpa PDRI, Indonesia itu nggak punya pemerintahan yang sah, nggak ada suara kita di meja perundingan internasional. Dan yang bikin salut lagi, ini soal karakternya. Syafruddin itu kan megang kekuasaan setara presiden ya, tapi dia menolak pakai gelar itu. Buat dia, ini mandat darurat, bukan tiket untuk jadi presiden. Gila, ini nunjukin prinsip dan kerendahan hati yang, wah, langka banget. Tapi perannya nggak berhenti di masa perang aja. Begitu kedaulatan diakui, Syafruddin langsung ganti topi, jadi arsitek ekonomi bangsa. Yuk kita lihat gimana dia ngebangun fondasi keuangan negara ini dari puing-puing. Lihat aja nih CV-nya. Pernah jadi Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, terus puncaknya jadi gubernur pertama Bank Indonesia. Dari posisi-posisi strategis inilah dia ngerancang blueprint ekonomi Indonesia di masa-masa awal yang super sulit. Dan sulitnya kayak apa? Wah, parah. Ekonominya benar-benar kaos. Coba bayangin, ada 3 jenis mata uang yang beredar dan sah pada saat yang bersamaan. Uang kebanyakan, nilainya anjlok, inflasi meroket gak karuan. Tugas yang diemban Syafruddin ini, ya bisa dibilang nyaris mustahil. Nah, di tengah kekacauan inilah lahir kebijakan legendarisnya, super berani sekaligus super kontroversial, Gunting Syafruddin. Tujuannya cuma satu, pangkas jumlah uang yang beredar secara paksa biar inflasi yang kayak monster itu bisa dijinakkan. Caranya benar-benar radikal, sesuai namanya. Uang kertas itu secara harfiah digunting jadi 2. Bagian kirinya nilainya dipotong setengah, tapi masih bisa jadi alat bayar. Nah, bagian kanannya diubah jadi surat utang negara atau obligasi. Ini bukan sekedar kebijakan biasa, ini tuh terapi kejut untuk menyelamatkan ekonomi kita. Oke, dari penyelamat bangsa jadi arsitek ekonomi, perjalanannya kelihatan lurus ya. Nah, disinilah ceritanya berbelok 180 derajat. Babak berikutnya ini adalah kunci buat ngejawab pertanyaan awal kita, kenapa namanya sempat dilupakan oleh sejarah. Jadi gini, Syafruddin itu seorang demokrat tulen. Dia ngelihat manuver politik Presiden Soekarno menuju demokrasi terpimpin itu sebagai bahaya besar. Dia khawatir banget Indonesia bakal jadi negara otoriter. Nah, benturan ideologi inilah yang pada akhirnya bikin mereka jadi musuh politik. Lihat deh, perbandingan ini. Ironis banget kan? Dulu, lewat PDRI, dia mati-matian mempertahankan eksistensi Republik dari serangan musuh luar. Sekarang, lewat PRRI, dia malah jadi pemimpin perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dulu dia selamatkan. Sebuah paradoks yang luar biasa dalam hidupnya. Terus kenapa dia senekat itu? Kutipan ini, dia tidak siap mati konyol. Ini semacam penjelasannya. Dia merasa kalau tetap di Jakarta, nyawa dan prinsipnya terancam. Jadi dia milih buat melawan dari daerah. Buat dia waktu itu, cuma itu pilihan yang tersisa. Sayangnya, perlawanan PRRI ini bisa dipatahkan. Tentara pusat bergerak cepat dan efektif. Setelah bertahun-tahun bergerilya lagi di hutan, Syafruddin akhirnya menyerah. Sang penyelamat Republik, kini statusnya berubah jadi pemimpin pemberontak yang kalah. Terus gimana nasibnya setelah menyerah? Nah,
Babak inilah yang bikin warisan Safruddin jadi begitu kompleks dan seringkali salah dipahami. Harga yang harus dia bayar itu mahal banget. Safruddin dipenjara bertahun-tahun tanpa pernah diadili. Ironis banget kan? Orang yang menjaga api republik tetap menyala, justru dikurung oleh negara yang pernah ia selamatkan. Begitu bebas, Safruddin udah nggak mau lagi main di panggung politik kekuasaan. Dia milih jalan lain. Dia fokus berdakwah, gencar menyuarakan kampanye anti korupsi, dan bahkan jadi salah satu penandatangan petisi 50 yang legendaris itu. Jiwa perlawanannya terhadap kekuasaan yang dianggap melenceng, itu nggak pernah padam. Dan akhirnya, setelah puluhan tahun namanya seolah dipinggirkan dari sejarah resmi, dicap sebagai pemberontak, pengakuan itu datang juga. Di tahun 2011, negara akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional, sebuah pengakuan yang layak untuk jasanya yang luar biasa, terutama saat memimpin PDRI di masa-masa paling kelam. Kisah Safruddin Prawira Negara ini, pada akhirnya, mewariskan kita satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya mendefinisikan seorang pahlawan? Apakah kesetiaan buta tanpa syarat pada penguasa? Atau justru keberanian buat menentang? Keberanian buat bilang tidak pada kebijakan yang diyakini salah, meskipun risikonya harus dicap sebagai pembangkang? Warisannya yang rumit ini benar-benar menantang kita semua untuk berpikir ulang tentang makna kepahlawanan itu sendiri.